Yesus itu gembala, domba, ya semuanya. Gembala. Gembala juga bisa, domba juga bisa, semua bisa. Coba dijelaskan kepada kami Matius 26 31. Matius 26 ayat 31. Oke. Matius 26 ayat 31. Saya bacakan dulu, boleh? Ya, bacakanlah. Oke. Di Matius 26 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Pertanyaan saya, yang mau membunuh gembala domba ini siapa? Malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis di sini, dikatakan sebab ada tertulis ya. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ini, aku di sini akan membunuh, ini aku ini siapa yang membunuh gembala dan kawanan domba itu? Itu tapi pertanyaan kan, saya. Tapi kan di sini dikatakan sebab ada tertulis. Iya, ada tertulis, maka saya bertanya. Saya tidak pertanyakan ada tertulis. Di sini aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Ini aku ini siapa yang mau berani kali dia mau membunuh gembala domba ini? Aku ini Tuhan. Oh, Tuhan mau membunuh Yesus. Enggak lah, Yesus mengutip ini di dalam kitab para nabi. Sebab ada tertulis artinya, contoh begini ya, ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus dicoba oleh iblis, dia mengatakan sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Artinya dia mengutip perkataan para nabi. Nah, para nabi itu ternyata saya telusuri, ternyata itu perkataan Tuhan kepada Musa. Artinya yang dia kutip itu dari kitab Musa. Nah, kalau berkaitan tentang ayat ini, saya belum menemukan ini kira-kira ayat mana yang dikutip oleh Yesus. Tetapi nanti coba saya cari dulu. Oke, jadikan PR ya. Nah, ketika jadikan PR, sebab ada tertulis ini berarti sebab ada tertulis berarti ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Berarti yang tertulisnya itu aku ini berarti Tuhan ya, Tuhan yang berbicara, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Berarti perkataan Tuhan ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, nabi-nabi sebelumnya ini coba kita cari kira-kira pada zaman nabi siapa dia berkata kepada pada zaman nabi siapa dia berkata seperti ini. Nah, itu harus kita cari. Kapan aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Oke, saya cari ya. Saya cari ya. Mau cari sekarang? Silakan. Boleh. Aku akan membunuh apa tadi? Domba. Aku akan membunuh domba. Gembala. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dan akan tercerai-berai. Aku akan membunuh gembala itu dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan logis ya. Saya pikir sudah dikuasai ini ayat-ayat ini, Pak. Di luar otak. Di luar otak, iya betul kan profesor nih. Wah, kagak lah ya, kawan-kawan juga nyangka ini profesor loh. Masa mau karang-karang bebas? Silakan teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya kepada Mehmet, kita santai-santai aja. Nah, ini aku baca ya, ternyata Yesus mengutip di dalam Zakaria 13 ayat 7 kayaknya. Ini saya bacakan ya. Berapa? Zakaria 13 ayat 7.
Saya bacakan ya. Silakan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenangkan tanganku terhadap yang lemah. Ternyata dia mengutip di Zakaria 13 ayat 7. Terus? Ya itu dia hanya mengutip aja. Ini gembala ini siapa? Gembala ini kalau gembala di dalam perjanjian lama itu sudah pasti kita mengutip Yeskiel 34 itu. Kalau gembala berarti para nabi. Termasuk Yesus. Kalau Yesus saya tidak berbicara tentang Yesus di sini dong. Yang dibicarakan ini kan Yesus mengutip perjanjian lama. Yesus yang berbicara di sini. Iya. Yesus kan hanya Yesus mengutip. yang berbicara. Yesus di sini kan hanya mengutip perkataan Tuhan kepada Zakaria, bahwasan Tuhan akan membunuh gembala. Gembala itu di Yeskiel 34 itu, bahwasan Tuhan itu di zaman dulu selalu menggunakan para nabi itu sebagai penggembala umatnya. Artinya kata gembala di situ artinya orang yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Yesus itu gembala bukan? Gembala. Jadi ini ayat ini termasuk Yesus juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu artinya sudah dilihat bahwa Yesus ternyata gembala utusan Allah. Kan Yesus itu kan yang mencabut nyawa Yesus kan Tuhan. Saya nggak ke situ, Bang. Jangan terlalu cepat matikan Yesus. Iya, makanya saya katakan di sini tadi. Kita sepakati. Yesus itu masuk kategori gembala. Ketika Anda mengatakan gembala itu utusan Allah, apa yang dijabarkan di Zakaria 13 nomor 7? Benar. Ya kan, gembala itu utusan Allah. Jadi Yesus juga gembala utusan Allah. Iya benar dong, Yesus juga gembala. Coba aku cari dulu ayat. Ya. Aku cari dulu ayat apakah Yesus itu gembala nggak di dalam Alkitab? Ada tidak? Gembala dia. Di ayat mana itu? Tunggu, tak bukakan. Di Yohanes. Gembala yang baik, itu Yesus dikatakan gembala yang baik. Ya, kita lihat ayatnya dulu. Di Yohanes 10 nomor 1. Yohanes 10 nomor 1 ya. Di situ. Gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 25. Iya, maksudnya fokus kepada Yesus gembala aja, Yesus gembala aja. Iya, Yohanes 10 1 sampai 5 supaya tahu atau 30. Yohanes 1 sampai 30 supaya muncul itu perikopnya. Yohanes 1 sampai 30. Oke, nggak apa-apa. Oke. Saya bacakan 30. Ya. Ini perkataan Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanfaatkan tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu dan domba-domba. Gimana sih bacanya? Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sampai 30 lama lah. Saya tegaskan bahwa Yesus adalah gembala. Ya, Yesus gembala itu ayatnya dulu kita cari dulu. Ini di Yohanes 10 27. Bukan, ada di nomor 11 itu. Ini Yohanes kan Anda mencari di mana Yesus gembala. Ini di Yohanes 10 27. Kalau Bible Bang di luar kepala saya.
10 dari ayat 10 sampai 11 itu ada juga tertulis nih, saya bacakan ya. Kan anda bilang di mana Yesus itu gembala-gembala. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan Yohanes membinasakan. 10 nomor 27. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan diri gembala. Siapa gembala yang baik? Yesus. Nah, itu kan sudah kan? Ya. Ya. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Mungkin kawan-kawan lain mau bertanya, silakan. Dia sudah paham. Ternyata Yesus gembala domba yang baik. Atau Bang Api, Bang Ben, silakan. Turut benar dulu. Kenapa? Mau Bang Abi bertanya aja, silakan. Lanjut aja Bang Dalbo, lanjut. Lanjut. Jadi kita sudah menemukan satu data ya Bang Met, bahwa ternyata Yesus itu gembala juga. Dan Bang Mehmet sudah membaca di Zakaria 13 nomor 7 bahwa bahwasanya itu gembala adalah utusan Allah. Artinya ini jelas bahwa Yesus itu hanya dudukannya utusan, bukan Tuhan. Sesuai Yesus bukan Tuhan, gitu loh. Ya. Oke, Matt, you understand? Kalau hanya untuk membantah Yesus bukan Tuhan itu tidak perlu harus mempertanyakan tentang gembala. Dengan mengatakan Yesus utusan itu sudah selesai sebenarnya. Untuk apa harus mempersoalkan gembala? Kamu mempertegas saja, Bang Men. Bikin ribet jadi. Bukan bikin, mempertegas saja, Men. Bahwa Mehmet sendiri loh yang mengatakan bahwa bahwasanya itu gembala ini adalah utusan Allah. Nggak apa-apa sih kalau ingin mencoba formula yang baru kan tidak masalah juga kan. Kalau kita bertanya itu aja kan bosan kan. Jadinya ingin mencoba formula yang baru. Betul. Kan? Tidak masalah. Trik-triknya ya. Di sini artinya kan Mbak Mehmet sendiri mengatakan, oh ini utusan Allah karena dia gembala. Ya, maka saya kasih data di mana Yesus itu gembala. Nah, itu tadi Yohanes 1:10 sampai seterusnya. Ternyata judul perikopnya gembala yang baik itu adalah Yesus. Karena di sini sangat jelas Bang Met. Mulai dari ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang kuberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku, kata Yesus. Ya, di 27, domba-dombaku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Artinya jelas Yesus adalah gembala yang baik. Sama yang dijelaskan tadi Pak Mehmet di sini, Pak Prof. Pak Prof. Profesor. Jadi sama. Begini, Ustaz Dalbo dengar. Pak Prof tadi jelaskan di Zakaria 13 nomor 7 bahwa bahwasanya gembala-gembala itu adalah utusan Allah. Ustaz Dalbo benar. Jadi di dalam perjanjian lama itu maupun perjanjian baru itu, perjanjian baru tidak dijelaskan secara detail ya. Tetapi di dalam perjanjian lama itu kata gembala itu kan artinya orang-orang yang mengurusi umat Tuhan kan, benar ya? Ya. Nah, kata gembala di dalam perjanjian lama itu tidak hanya disematkan kepada nabi saja, tetapi kepada Tuhan itu sendiri juga disebut sebagai gembala. Jadi Tuhan itu juga mengurusi umat-umatnya, bukan hanya para nabi, tetapi Tuhan sendiri juga mengurusi umat-umatnya. Jadi kata gembala itu tidak hanya disematkan kepada nabi saja, tetapi kepada Tuhan juga disematkan. Jadi ini sudah kelar ya, walaupun berat rasanya memang. Kalau jadi begini, saya mengutip di dalam kalau Profesor Dalbo ini profesor lawan profesor ini kawan-kawan. Jadi saya mengutip di dalam Mazmur Daud dulu ya, Mazmur Daud 23 ayat 1 sampai 6 ya.
Mazmur Daud ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi gembala ini lebih cocok di kata penuntun. Jadi penuntun itu disematkan kata gembala itu pas. Jadi Tuhan adalah penuntun manusia, para nabi juga penuntun manusia, penuntun umatnya. Jadi kata gembala itu bisa disematkan kepada nabi, bisa disematkan kepada Tuhan yang berkaitan tentang penuntun. Nah, Yesus itu datang ke dunia di Yohanes 10 itu adalah penuntun, artinya gembala. Artinya Tuhan sendiri itu yang mengembalakan umatnya. Udah. Ustaz Dalbo. Saya tidak membantah narasi saudara. Itu pemahamannya. Kalau seandainya Anda ngeyel ketika bertanya, tentu tak gas kan. Nah, siapa ini ngeri profesor? Saya nggak diinjilin, cuman saya ajarin aja supaya mencapai gelarnya ya. Itu sesudah profesor itu apa gelarnya ini Pak Pro? Kalau udah profesor nanti saya akan menjadi nabi. Nabi. Oh, berarti harus berurusan dengan luga. Bukan, luga itu mengajarkan satu kesesatan, tetapi saya ini berencana akan mengajarkan sebuah rumusan-rumusan baru ataupun lebih dikenal dengan kata formula yang baru. Oh. Kan ini kayak Napire, kan sudah dilantik jadi nabi oleh luga. Kalau Anda sekarang sudah profesor, lalu mau di atasnya lagi jadi nabi, Anda harus berurusan luga. Luga itu kalau di dalam Alkitab itu, di dalam Perjanjian Lama itu dia kategori adalah nabi-nabi palsu. Oh. Ya. Kalau Mehmet seandainya jadi nabi? Kalau saya seandainya menjadi nabi bukan nabi palsu, karena memang saya itu memang mempelajari kitab-kitab terdahulu dulu, baru saya melantik diri saya sebagai nabi. Jadi saya tidak perlu harus Tuhan yang melantik saya, tetapi saya sendiri yang akan melantik diri saya sebagai nabi, karena saya akan membuat formula-formula yang baru ataupun rumusan-rumusan yang baru. Tidak buka Bible juga, kitab-kitab baru, tidak. Jadi saya akan tetap menggunakan Bible, karena memang Bible itu adalah rujukan daripada Tuhan. Maka Bible itu akan menjadi rujukan utama saya, baru saya akan menciptakan rumusannya. Jadi saya hanya menciptakan rumusan, bukan menciptakan ayat-ayat, tetapi menciptakan rumusan. Ini bisa dipakai mentogel ini kalau pakai rumusan. Bisa. Bisa. Terus, istri kalau mau jadi nabi, terus hukum-hukum apa yang akan dibawa sama Anda ke umat Anda nanti? Kira-kira hukum-hukum apa aja yang akan diajarkan kepada umat-umatnya? Oke, baik. Kalau saya akan menjadi nabi nanti, hukum-hukum yang paling pertama itu adalah pertama, menyembah Tuhan itu harus Tuhan yang benar-benar nyata. Jadi jangan menyembah kepada Tuhan hayalan, itu tidak boleh. Itu artinya kita menyembah kepada akal kita sendiri, itu tidak boleh. Yang kedua, aturan-aturannya. Aturan-aturan yang baru nanti akan saya ciptakan. Pertama, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menyusahkan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Sunat itu tidak berlaku. Di dalam ajaran saya nanti sunat itu tidak berlaku. Adalah menjaga lisan. Nah, itu yang nanti saya buat aturan. Itu bukan bawa ajaran, itu ajaran sudah ada. Luar biasa ini, Pak Nabi, jangan dibantah. Luar biasa ini, luar biasa ya. Saya salut, luar biasa ya. Jadi kawan-kawan Kristen maka ikutilah si Pak Pro calon nabi ini. Ikutilah. Mungkin bisa dijabarkan misi-misinya nanti sebelum kan ini baru tingkatan pro ya, belum jadi nabi. Silakan dijabarkan supaya Kristen di bawah paham, Bang.
Oke, misi ya. Misi saya Misi-misinya itu, ke depannya ketika Anda nanti jadi nabi. misi kedepannya itu pertama, sebelum saya menjalankan misi saya harus menciptakan nama agama saya dulu dong. Ya kan? Ya sebutkan Bang. Agama saya itu yang akan saya beri bernama agama cinta kasih. Nah, misinya itu, misi agama cinta kasih ini, yang pertama, jangan menyembah kepada Tuhan hayalan. Itu tidak boleh. Kalau menyembah kepada Tuhan hayalan, di dalam ajaran saya itu akan menjadi orang yang kafir. Jadi misi saya itu mengajarkan kepada orang-orang jangan menyembah kepada Tuhan hayalan. Jadi Tuhan yang hayal-hayalan yang tidak nyata itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Kalau orang menyembah kepada Tuhan hayalan, maka konsekuensinya akan masuk neraka. Nah, itulah misi saya nanti. Mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak boleh menyembah kepada Tuhan hayalan. Salut. Saya berikan support. Sangat salut. Supportnya harus dukung dong. Ya, saya dukung lah. Ini kita berkawan, sesama kawan itu harus mendukung lah. Jadi misi-misinya ajaran kasih. Ya, silakan. Jadi Prof ini ingin membuat agama yang baru atau gimana? Agama cinta kasih. Oke, agama cinta kasih. Oke. Terus kitabnya ini akan kalau Bible kan ada Bible, terus ada Alkitab, kalau Islam ada Al-Quran, yang lain-lain. Terus kalau si Prof ini nanti kitabnya apa namanya ini? Nama kitabnya? Ya, saya masih menggunakan kitab para nabi, tetapi saya mempunyai hadis. Nanti saya akan menciptakan hadis-hadis yang baru nanti. Luar biasa. Syariat-syariatnya dari saya dong. Masya Allah, luar biasa ini. Saya berikan tepukan ini. Luar biasa. Dengarkan itu kawan-kawan Kristennya. Tetapi saya mempunyai syariat yang baru, aturan-aturan. Silakan dijabarkan Bang, supaya kawan-kawan Kristen di bawah mendengarkan tuh. Silakan dijabarkan. Jadi Dicatat, begini ya teman-teman Kristen ya, saya akan menciptakan agama yang baru, agama cinta kasih. Tetapi saya masih menggunakan rujukan yaitu kitab para nabi sebagai landasan kebenaran ya. Tetapi terlepas dari itu saya juga akan menciptakan sebuah kitab yang satu, tetapi bukan kitab suci, tetapi kitab ini sama seperti di dalam Islam disebut dengan hadis, ataupun di dalam ajaran Yahudi itu disebut dengan apa? Talmud. Nah, Talmud ini kan ajaran-ajaran daripada Nabi kan, bukan dari Tuhan. Dan hadis juga kan ajaran-ajaran daripada Nabi Muhammad. Nah, saya sebagai seorang Nabi yang baru, juga saya akan menciptakan sebuah hadis. Nah, di dalam hadis itu saya akan membuat aturan. Aturan apa saja? Aturan itu bahwasan beribadah tidak lagi pada hari Minggu, tetapi beribadah nanti saya akan buat pada hari Kamis. Karena kan Kamis, luar biasa. Ya, karena kan Islam Jumat. Islam kan Jumat tuh. Jangan ketawa. Kan Islam kan Jumat tuh. Islam Jumat, Yahudi kan hari Sabtu, Kristen hari Minggu. Nah, saya harus lebih dulu. Saya harus buat hari Kamis. Luar biasa. Harus mendahului. Harus dahulu dong, nggak boleh. Agama ajaran nanti yang dibawa oleh Pak Promeme ini hari Kamis. Nah, hari Kamis untuk tata cara ibadah ya. Tata cara ibadah. Nama rumah ibadahnya apa biasanya? Nama rumah ibadahnya itu sinar kasih. Oh, bukan sinar keleson. Ataupun cahaya kasih rumah ibadahnya namanya cahaya kasih. Cahaya kasih. Bapak Pro, kok sepertinya seperti mere-mere toko ya? Jangan ya, yang lainnya yang lebih ini. Kalau sinar kasih itu ada toko di tempat saya itu. Sinar cahaya kasih aja, jangan sinar cahaya kasih. Cahaya ya boleh cahaya. Oke. Jadi kalau itu nggak ada. Rumah ibadahnya nanti cahaya kasih. Nah, cara ibadahnya itu, gimana itu Pak? Ini Prof. Cara ibadahnya apa? Cara ibadahnya apa berbeda dengan yang lain atau modifikasi dari agama-agama yang lain? Cara ibadahnya itu tata caranya atau berkaitan tentang ungkapan? Tata cara ibadah. Kalau kita kan Oke, pertanyaan kamu bagus ini. Kalau ungkapan belum bisa saya uraikan sekarang, saya ciptakan sekarang, tetapi tata caranya dulu ya. Iya. Nah, tata caranya itu kan yang dilakukan oleh umat Kristen sekarang ini kan dia berdiri.
Nah, umat Muslim kan dia itu duduk. Nah, umat Yahudi ini berdiri juga dan sambil duduk. Dan Kristen juga berdiri dengan duduk. Nah, saya punya itu metode yang baru. Nah, metode yang baru ini seperti apa? Saya punya nanti akan jongkok. Jongkok. Oke. Kan sudah dijabarkan oleh Ban Mehmet. Masya Allah. Itu jongkok. Jadi perpuluhan itu ada apa tidak? Sakit perut gua. Kalau soal perpuluhan itu kan syariat khusus orang Yahudi ya, itu tidak boleh kita yang di luar daripada Yahudi ini untuk menjalankan perpuluhan. Tetapi saya akan menciptakan syariat yang baru, akan sama persis seperti perpuluhan. Per 100. Bukan. Itu hampir mirip dengan perpuluhan, nanti akan saya ciptakan syariatnya. Yaitu kalau perpuluhan itu di zaman para nabi itu orang-orang yang di luar daripada kaumnya Musa itu, mereka akan membawa perpuluhan untuk dipersembahkan di rumah ibadah, tetapi punya saya berbeda lagi. Saya punya itu ini hebat ini. Teman-teman mute dulu. Silakan jabarkan jenis perkara perpuluhannya. Silakan. Jenis perpuluhan saya ini, saya menyuruh orang-orang yang di luar daripada agama saya. Agama saya tadi kan itu kan agama cinta kasih kan. Nah, perpuluhan saya ini saya minta kepada orang-orang yang di luar daripada agama cinta kasih, yaitu orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam, untuk menyumbang ke dalam rumah ibadah saya untuk pembangunan rumah ibadah. Saya sumbang nanti. Jadi tidak boleh orang yang seagama dengan saya untuk menyumbang ke dalam rumah ibadah saya, tetapi harus orang-orang yang di luar daripada agama saya, yaitu orang Kristen ataupun Yahudi ataupun Islam. Jadi sumbangan saya ditolak. Saya terima dong, karena memang aturan harus orang Islam yang sumbang, tidak boleh orang yang seagama dengan saya. Kalau orang seagama dengan saya sumbang untuk bangun rumah ibadahnya, maka haram hukumnya. Iya. Hebat ini Mimin. Begini Pak Pro, cara merekrut jemaatnya itu gimana? Apakah dia harus bayar atau gimana? Supaya agar sekretariat ini yang dibawa paham loh. Oh beginilah. Contoh, saya kasihkan contoh. Saya berikan satu contoh. Kalau kami umat Islam kan ada satu organisasi kami adalah API, ya. Kita harus mendaftar dan sebagainya tanpa ada pembayaran. Nah, kalau Pak Pro ini kira-kira gratis apa bayar nih merekrut pengikut? Silakan. Iya. Kalau untuk tahap pertama, yaitu saya harus membangun dulu sebuah rumah ibadah dulu. Tahap pertamanya itu nanti saya akan memberitakan ajaran saya kepada orang-orang yang di luar daripada ajaran saya, yaitu Muslim maupun Kristen. Saya akan mengajak mereka untuk mengikuti agama saya. Iming-imingnya adalah bukan surga ajaran saya nanti. Iming-imingnya saya itu bahwasan iming-imingnya saya itu bahwasan di dalam ajaran saya itu tidak ada surga, tidak ada neraka. Iming-iming saya itu bahwasan orang itu mati tapi hidup lagi. Iming-iming saya kepada orang itu bahwasan kamu itu hidup, dilahirkan, lahir habis besar, jadi tua habis meninggal, satu hari hidup lagi, gitu-gitu aja selama-lamanya. Tentu orang-orang akan penasaran kan? Tentu teman-teman Muslim kan akan penasaran bahwasan ajaran dia ini bahwasan kita itu tidak mati selamanya, tetapi mati hanya satu hari, hidup lagi sampai tua habis mati, hidup lagi, gitu aja. Kan penasaran orang begini kan? Pak Ahmed, kayak ajaran di sebelah tuh, bukan Kristen ya, inkarnasi. Inkarnasi itu ajaran sebelahnya. Iya, dia inkarnasi hampir mirip kayak gitu, hanya berbeda inkarnasi itu meninggal di Indonesia, lahir di Amerika, di Arab sana. Kalau saya punya berbeda, mati hanya cuma satu hari, mati suri doang. Nggak ada konsep kematian. Nggak ada konsep kematian, mati suri doang. Anggaplah dia tertidur sehari. Tertidur sehari aja, cuma mati suri doang aja, gitu aja. Ya, mungkin ada kawan-kawan tertarik. Ini matinya nggak ada mati-matinya, ini hanya tertidur sehari. Apakah setelah dia bangun, Pak Pro
dia berubah wujud atau gimana ini? Tetap wujud yang sama atau gimana? Silakan dijabarkan. Jadi dia itu akan sistemnya pergantian. Misalnya ketika dia hidup pertamanya itu dalam keadaan kaya dan dia wajahnya jelek, walaupun dia kaya tapi dia jelek. Nanti ketika dia mati hidup lagi, nanti dia akan berbaliknya itu. Ketika dia hidup itu dia kaya, dia akan menjadi miskin. Ketika dia hidup itu dia wajahnya jelek, dia akan menjadi ganteng dan cantik. Jadi akan perlu terus diajat nih. Akan terus bertransisi. Jadi dia itu akan terus bertransmisi terus. Saya tertarik, Prof. Cuman kan ini baru kenabian, Alkitab, misi dan visi, ya kan. Nah, Tuhannya ini apakah memakai nama Tuhan yang sudah ada atau punya gelar sendiri nih Tuhannya? Terus konsepnya bagaimana nih tentang ketuhanannya dulu nih? Baru ini udah ada ketertarikan saya, cuman kan ketuhanannya belum jelas nih konsepnya bagaimana, nama Tuhannya siapa gitu loh. Ayo, silakan. Ya, karena saya masih menggunakan kitab para nabi, pasti saya harus mengajarkan tentang Tuhan di dalam kitab para nabi ya. Dari mana gitu? Kan sampai ini kan nabinya nih, pasti kan nabi itu utusan dari Tuhan nih. Nah, nama Tuhan agama sampean ini siapa nanti? Nama Tuhannya terus konsepnya seperti apa? Apa sama seperti Tunggal atau tauhid seperti Islam atau yang seperti yang lain? Oh, konsep keasahannya. Ya. Ini juga nama Tuhannya. Namanya. Nama Tuhannya ya saya masih menggunakan nama yang sama, yaitu di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14-16. Di YHWH masih saya akan menggunakan nama Tuhan yang sama. Tetapi berkaitan tentang kesahan itu, maka saya sudah katakan tadi saya akan menciptakan formula yang baru, artinya rumusan-rumusan yang baru. Asal itu seperti apa nanti saya akan jabarkan. Begini, kan sudah tervalidasi secara menyeluruh. Ban Met, apakah konsep dosa-dosanya nanti ada atau tidak? Itu poin pertama, pertanyaan pertama. Dan kedua, ini tentang solusi suami istri bagaimana nantinya? Apakah bisa menikah lebih daripada satu atau tidak boleh? Silakan, Dan Mehmet. Kalau di dalam ajaran saya, syariat yang saya bangun ini akan berbalik dengan ajaran Islam maupun Kristen. Karena di dalam ajaran saya ini saya perbolehkan wanita itu suami sampai 10 orang. Tapi laki-laki harus beristri cukup 1. Maksudnya gimana? Ulangi, Met. Saya enggak ini. Di dalam ajaran saya syariat yang baru ini, wanita itu diperbolehkan suami 10 orang dalam satu rumah. Apa enggak boleh, Pak? Nah, kan di ajaran Mehmet. Kan ajaran saya, Bang. Ya ajaran dia nggak bisa ditentang. Ini Nabi loh. Masa Nabi mau ditentang? Nabi yang baru nih, jangan dilawan dong. Jangan dilawan lah. Artinya perempuan diperbolehkan menikah sampai 10 orang. Diperbolehkan. Boleh dalam satu rumah, boleh dipisahkan rumah-rumahnya. Nanti istri itu menjadi giliran. Nanti misalnya malam ini istrinya di rumah suami yang pertama, besok lagi dia di rumah suami yang kedua, boleh gitu kok. Suaminya gimana? Apa boleh lebih daripada satu atau gimana? Nggak boleh. Wow. Kalau laki-laki itu terbalik di sini menjadi perempuan. Jangan-jangan perempuan yang kerja, laki-laki di rumah. Kalau perempuan yang menafkahi kayaknya agak berat ya, karena yang mau ditanggung jawabin dia ini laki-laki 10 orang loh. Oh iya betul juga. Artinya ini perempuannya ini bisa kaya raya ini karena kenapa? 10 laki-laki mencari. Karena rumusan ini saya dapat dari negara India, karena salah satu negara India itu salah satu daerahnya itu perempuan diperbolehkan menikah suaminya itu sampai 10 orang. Jadi rumusan ini saya dapat dari negara India, makanya saya membuat syariat itu seperti ini. Jadi hukum Salome ini satu lupa aturan mainnya, hubungan intim mainnya. Ya, aturan hubungan intim itu trisom.
Apa itu trisom? Trisom itu sejak satu, lakinya 3. laki 3 perempuan 1. Oh, bisa boleh ya? Trisom ya, dia mainnya trisom, tidak boleh 1 lawan 1, wajib trisom. Wah, Enggak, maksudnya hebat gini. juga ini. Kalau saya ngasih saran sih buat agama yang baru ini, kalau masalah istri mengistri ini kurang adil. Karena apa? Kasihan yang terakhir. Enggak boleh ditentang, enggak boleh ditentang. Nggak boleh dilawan dong. Ini aturan. Ini nggak syariat. boleh. Syariat jadi yang nggak boleh ditentang lah. Masa mau ditentang? Ngasih saran. Kasihan suami yang terakhir. Kasih saran nggak boleh juga, Nabi nggak bisa dikasih saran. Enggak, Bu. Masa Nabi dikasih saran? Aduh. Mau Jadi- nanya nih. Silakan Pak Deddy. Jadi begini Pak Pro. Ya, Artinya istri mau diperbolehkan nikah sampai 10 laki-laki. boleh. Sedangkan suami tidak diperbolehkan. Ya. Artinya kalau ini Mehmet nanti ke depannya menerapkan inilah perempuan ini bisa kaya raya ini. Bisa jadi menciptakan keturunan anak 10 bapak. Karena tidak ditahu ya mana bapaknya. Nggak, kalau bapaknya itu tetap 1 orang kan, karena bagaimanapun namanya bibit itu ketika dia masuk ke dalam itu ya yang jadikan cuma 1 orang. Jadi tidak bisa misalnya 10 laki-laki berhubungan dengan istri 1 lalu 10 laki-laki itu mempunyai bibit menjadi 1 anak, nggak ada kayak gitu. Tetap 1 anak, tetap 1 orang. Wow, tadinya saya Cuman istri itu bingung yang mana bapaknya. Bingung. Kau Met. Gini Met, apakah cara berdoanya nantinya ke depannya gimana tuh Met? Cara berdoa. Ya, Tadi cara kan berdoa. tentang hubungan antara rumah tangga. Sekarang cara tata berdoa. Itu. Kalau berkaitan tentang kalimatnya itu belum bisa saya ciptakan. Itu nanti saya akan ciptakan. Kalimatnya nantilah. Tapi untuk berkaitan tentang aturan-aturan kehidupan dulu. iya, Bro. Kalau Tadi kan nanti kalimatnya nanti sekitar 1-2 hari lagi nanti saya ciptakan kalimat untuk cara berdoa. Jangan lupa kabarin di sini lagi. Ini nih tentang proses kehidupan sehari-hari. Oke. Silakan coba dijabarkan. Iya. Kehidupan sehari-hari itu misalnya bangun pagi itu diwajibkan untuk mandi. Jadi kalau siapa yang tidak mandi itu kafir. Nah, nanti setelah dia mandi ini kehidupan ya. Jadi bangun pagi, mandinya harus jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi bangun, lalu mandi habis itu laki-lakinya yang menyediakan sarapan untuk istrinya. Jadi tidak boleh istri yang menyediakan sarapan. Jadi laki-laki itu nanti bergiliran. Misalnya untuk pagi ini suami pertama yang menyediakan sarapan untuk istrinya, lalu besoknya suami kedua, gitu-gitu aja. Jadi tidak boleh wanita menyediakan sarapan untuk suami, karena di sini wanita sangat diistimewakan. Oh iya. Gimana kalau pompa airnya rusak, Pak? Ya? Lagi, Bro. Gimana kalau pompa airnya rusak? Apa, Pak? Pompa airnya rusak, air nggak ada, gimana coba itu? Aduh, kalau air nggak ada ini yang agak sulit ya syariatnya. Kalau air nggak ada itu ya Jadi pasti. Hah? Ya, solusi kalau di Islam kan kalau air nggak ada itu kalau wudhu bisa pakai tayamum gitu. Nah, kalau itu gimana? Coba. Oh, kami nggak ada wudhu, Pak. Kami hanya mandi. Iya, enggak maksudnya gantinya. Solusi. Gantinya kalau air nggak ada, mungkin kita menggunakan air pisang. Pisang itu kan banyak airnya, jadi bisa menggunakan air pisang bisa. Oh iya. Kalau nggak pakai air ludah aja, air ludah itu dioles di tangan, dilap-lap badan aja udah.
Satu lagi, Prof. Semua sudah dijabarkan. Satu lagi yang saya belum tanya, lambang ya. Kalau di Kristen kan ada salib, ya kan di Islam kan ada bulan bintang, yang lain kan ada Buddha cuai dan yang lain-lain kan. Nah, kalau ini lambangnya apa nih? Lambang keagamaan. Karena saya berhubungan dengan cahaya kasih, maka lambangan cahaya, lambang saya itu cahaya. Matahari aja gitu, matahari. Jangan matahari jangan, cahaya aja. Cahaya gimana gambarnya, Prof? Cahaya itu tanpa matahari juga bisa kita menggambarkan cahaya, bisa. Saya agak bingung gambar cahaya ini gimana ya? Gambar cahaya itu sinar. Iya, bisa. Bisa. Ya, bisa kalau cahaya. Oke, cahaya ya berarti ya. Oke, siap, lanjut. Tadinya saya mau jadi jamaat pertama nih, karena berhubung suaminya 3, saya takutnya bagian terakhir kebagian apa saya, Prof? Udah segede apa itu lobang, Prof? Bukan, trisom kan begini, trisom itu kan dia 3 orang 1 istri. Nanti setelah sudah habis di situ gantian. Kalau berkaitan tentang gedenya seperti apa ya harus dinikmati aja, itu aturannya. Kalau tidak mau menikmati berarti kafir. Kafir. Kamu tidak mengikuti perintah kafir kamu. Ya. Kafir. Iya kan 10 ya, 10 nih. Itu kan 3, 9. Yang satunya kemana ini? Kan 3 nih, 9. Transmisi. Transmisi itu kan bisa transmisi itu bisa. Lanjut sakit gua. Pemain cadangan apa gimana itu? Yang satu. Dan aturan saya itu berbeda. Aturan saya itu selama ini agama-agama mengajarkan dubur itu tidak boleh. Saya punya memperbolehkan dubur karena ini trisom. Oh iya. Jadi dubur boleh karena trisom kan? Ya betul. Boleh. Kalau dubur dilarang, kasihan dong istrinya. Kan ini trisom. Betul. Jadi dubur diperbolehkan. Betul. Masuk akal juga sih. Gini, Ban Met. Kan tadi sudah dijabarkan ibadahnya bahwa jongkok ya. Saya pertanyakan perkara nantinya kostumnya. Apakah menggunakan pakaian yang rapi sampai ke bahu atau gimana cara pakainya? Apakah hanya penutup gunung aja dan penutup bawah? Kalau di dalam Islam itu menggunakan baju putih semua, di dalam Kristen itu bebas, Yahudi juga bebas. Kalau saya punya berbeda. Nah, saya punya ini, kalau untuk kepalanya menggunakan topi koboi, bajunya itu baju biasa tetapi hanya cukup celana pendek, celana bola gitu, celana ketat, legging ketat. Tapi legging ketat yang pendek ya, yang lutut ke atas ya. Kamu bayangin gua kayak apa tuh bentuknya. Topi koboi, gitu ya. Baju kemeja, tapi leggingnya legging ketat yang kayak macam cewek pakai itu. Jadi perempuan laki-laki. Yang cewek gimana yang cewek? Iya sama, diberlakukan sama. Kalau hanya pakai dalaman boleh tidak? Iya, dia boleh celana dalam, tetapi di luarnya harus legging lagi yang ketat itu. Jadi legging yang pendek diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan. Itu soal kostumnya, seragamnya untuk beribadah. Kalau masalah Luar makanan ada yang biasa. diharam-haramkan tidak? Makanan itu kalau dalam ajaran saya cuma manusia aja yang diharamkan. Selain itu sikat. Oh. Iya. Mantap nih. Bang Ben minat? Biasanya gini. Aduh, Kan ini dulu ada- lah saya ya. ada ini apa? Kami di Islam itu sholatnya 5 kali sehari semalam ya. Nantinya kalau di Mehmet itu apakah melakukan tiap hari? Kan tadi sudah dijabarkan kewajibannya di hari Kamis harus mendahului yang lain. Apakah hanya cuma sekali seminggu aja atau gimana ini Ban Met? Saya itu memperlakukan itu hari Kamis itu untuk hari besarnya. Kalau hari biasanya itu saya berlakukan cuma 2 kali 1 hari. Dua kali 1 hari itu sebelum jam makan, mau makan itu dengan setelah makan.
Oh. Nah, ini pure jongkok, apa jongkok sambil lompat-lompat, ambil guling-guling, apa memang jongkok diem aja gitu? Itu berapa lama waktunya? Kalau di muslim paling cepat tuh 5 menit ya. Kalau jongkok doang sampai misalnya kita bikin aturan tata caranya sampai 1 jam. Kalau jongkok doang sampai 1 jam kan capek dia, Bang. Nah, terus berarti saya harus membuat rumusan yang baru, jangan jongkok doang. lompat-lompat. Jongkok doang kan kasihan orang pakai legging itu loh. Kalau sempat cewek yang di depan laki-laki di belakang gimana coba? Kan kasihan juga kan. Iya betul juga. Nanti robek ya. Ya kalau robek sih nggak apa-apa kalau kentut, Bang. Jadi jongkoknya ini begini, kita jangan apanya nggak boleh jongkok doang. Berarti kita harus bikin rumusan baru. Nah, rumusan baru ini kira-kira teman-teman ngasih pendapatnya apa kira-kira ini? Kalau saya sih jongkoknya itu sambil goyang-goyangkan pantat supaya nggak gerak gitu. Oke, dari kamu pendapatnya jongkok sambil goyang-goyangkan pantat. Oke, yang lain. Tadi kan katanya Nabi nggak boleh dikasih saran, makanya saya bingung ini. Boleh. Kalau untuk saat ini boleh, Nabi bertanya boleh kok. Kalau saya sih, Bang. Udah nggak kebayang, Bang. Lanjut. Ya, sarannya. Gitu, Pak Abi. Sarannya. Enggak, Bang, kebayang. Ini nggak boleh ya. Tadi kan tadi lagi menerima firman, Anda memberikan saran. Sekarang kan ini mengambil satu pendapat gitu loh. Saya memberikan satu pandangan. Ini kan Nabi meminta. Kalau Nabi tidak meminta jangan. Oh gitu. Jangan. Ya, gitu loh. Saya mau ngasih saran, cuma ngebayangin nih orang pakai topi koboi, pakai tangan ke meja, celananya legging, jongkok. Legging pendek, jongkok. Orang gila aja nggak begitu, Bang, pakaiannya. Tapi kan kita kan formula yang baru. Oh iya. Kalau saya Ya pemula kan belum ditata baru ini secara rinci kan pemula gitu loh. Ya. Kalau saya Tetapi ketika dia kentut gimana, Bang? Nah, ini soal kentut ini yang bingung kita. Ketika dia jongkok kentut ini yang gawat ini. kita gampar aja, Bang. Dosa itu kan dosa. Nggak mungkin kita larang dia kentut kan? Nah, mungkin caranya harus pakai temper semua supaya kentutnya jangan tembus. Tetap tembus, Bang, kalau kentut, Bang. Kan enggak lah, Bang, kalau pakai temper semua mana ada tembus, kan bunyi doang. Enggak tembus. Anginnya enggak kena. Iya betul, Pak. Saya sepakat karena tadi dia sudah sampaikan, Bang Mehmet, bahwa bisa dimainkan dubur. Artinya ketika dia kentut itu tidak akan berbunyi. Iya benar-benar bunyinya plong udah yang ada bunyi. Karena duburnya itu sudah luas, jalan sempit lagi ya, benar. Mengalir aja, jadi tidak akan berbunyi. Karena kenapa? Sudah dimainkan duburnya gitu loh. Yang saya tanya di sini nih, yang stres siapa sih kita ini? Enggak ada ya stres. Ada ini luar biasa ini Mehmet. Tandingan baru nih. Tandingan luga ini. Aduh. Nah, sekarang kita kembali ke soal perempuan dulu lah, kan syariatnya belum lengkap tadi. Iya. Ayo lanjut. Lanjut soal perempuan. Kalau untuk perempuan itu cara berpakaiannya itu mungkin saya lebih suka perempuan dia harus bergeraknya lebih luas ya, dia harus menggunakan seperti yang digunakan oleh teman-teman muslim lah kesehariannya itu, menggunakan selendang atau pakaian-pakaian yang besar gitulah. Itu untuk cara berpakaiannya. Gamis. Gamis gitulah kalau untuk perempuannya. Kalau untuk laki-laki mah bebas aja lah. Kalau untuk perempuan itu. Lalu untuk kolornya ya. Kolornya itu untuk hari Senin itu warna kuning sampai dengan hari Rabu. Itu untuk kolornya ya. Bagaimana bisa ditahu itu? Enggak, aturan. Diperiksa juga. Aturan, kalau dia melanggar kafir. Diperiksa ketika masuk diperiksa. Kamu kolor ini kamu ibu kamu ke sini. Saya periksa dulu kolormu. Warna apa ini hari? Ya nggak bisa lah. Kan kalau bagaimana bisa kita tahu? Jadi untuk imani saja, Bang Dalbo, berarti modelnya imani gitu ya. Senin sampai Rabu itu perempuan kolornya itu kuning, Rabu sampai Minggu baru dia merah. Itu untuk kolor. Nah, untuk rambut itu dia harus guntingannya itu guntingan bob.
Tahu guntingan bob kan nggak boleh panjang, nggak Iya, boleh iya. yang lain, harus bob guntingannya. Iya, sederhana, biasa-biasa. Anting itu nggak boleh satu, harus dipenuhi di semua telinganya. Anting. Apaan nih, Pak? Aduh. Nah, untuk kan ini, kalau kami di Islam, sab ya, yang dikatakan sab, itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, nantinya ke depannya ini untuk Pak Pro, apakah tidak diatur laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau dicampur, atau perempuan di depan? Gimana tuh pengaturannya nanti dalam beribadah? Tapi kalau menurut saya, biar orang itu cepat masuk ke dalam ajaran saya, lebih bagus wanita dikasih depan, laki-laki belakang. Jadi kalau nungging itu kan, jongkok itu kan langsung nampak dari belakang kan. Nah itu daya tariknya. Oh iya bisa. Artinya di dalamnya itu ada tarikan untuk orang masuk. Ya boleh juga ini. Mungkin Bang Beni mau siap daftar ini. Bang Beni kalau gituan pasti hobi dia itu. Hobi dia. Iya bang, soal salam nih. Soal salam, kalau Muslim kan assalamualaikum, Yahudi salam, kalau Kristen kan selamat pagi, selamat siang. Nah, untuk agama cahaya kasih ya? Agama cahaya kasih ini apa nanti di salamnya nih? Kalau ketemu Siap orang. salah. Gitu. Siap salah. Nah, itu aja. Kalau agama saya ini siap salah. Apa Met? Siap salah. Oh siap salah. Wah. Jadi kalau ngetuk pintu siap salah. Siap salah. Ya karena kita salah menutup pintu orang, mengganggu orang lagi istirahat kan? Benar kan? Jadi siap salah. Nanti di komplain itu kan udah ada yang punya bang. Nah itu siap salah. Nah ini kak, kita bicara tentang aturan untuk wanita dulu lah bang. Oke, ayo lanjut. Jadi tentang aturan untuk tentang wanita. cara berpakaiannya, tentang kalau untuk cara berhubungan Nanti juga dijabarkan juga, Bang. Tunggu dulu. Ini yang sekarang Pak Pro jabarkan ini aturan untuk wanita, nanti untuk laki-laki ya. Silakan. Nah, untuk wanitanya kan macam tadi soal cara berkolor sudah, warna-warnanya sudah ditentukan. Untuk beribadah pakaiannya sudah ditentukan. Nah, untuk rambut sudah ditentukan, antingnya sudah ditentukan. Nah, ini berkaitan tentang melayani suami ini. Melayani suami ini kan belum dijelaskan ini, syariatnya belum ada dari tadi kan? Benar kan? Iya. Nah, cara melayani suami itu kan dia kan mainnya trisom 3 lawan 1. Nah, mainnya itu dubur, depan sama mulut. Itu aturannya. Lama-lama rungkat nih Rum. Jadi dia depan, belakang sama mulut. Itu aturan mainnya. Nah, cara ngeluarnya, cara untuk ejakulasinya itu kalau biar adil itu tiga-tiganya sekalian masuk ke mulut. Aduh, ajaran apa ini? Ya, mungkin Bang Carlo ada mau tertarik dengan ajaran Bang Mehmet ini, Pak Pro kita ini. Silakan Ya, Bang Carlo. Selamat sore Pak Carlo. Assalamualaikum Bang Kancen. Selamat sore semuanya. Ini baru dengar juga ini. Baru dengar juga ini. Musa itu disapa, Musa. Nggak ada, turun dia, kepental. Ada masih Ya, Aki Musa. Selamat sore. Assalamualaikum Aki Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bro Meme. Ya, apa kabar? Ini Dia ajaran jadi baru nabi ini. sekarang, Aki Musa. Iya. Ini lagi prank apa ini? Lagi mainan prank ini atau main roasting? Bukan ini, Pak Pro ini loh. Ini ketinggalan mereka ini berarti ini. Iya. Mungkin ada pertanyaan Pak Carlo, silakan. Untuk Pak Pro Mehmet ini salah satu debater Kristen nih, luar biasa dia itu.
Ya lanjut dulu lah kalau begini. Sepertinya ada yang mau merancang Saya nanya, agama. saya boleh nanya ya. Silakan. Jadi ya masalah itu ya tadi ya, masalah perempuan dan laki-laki gitu. Ini kan sering ditanyakan juga, mungkin Mamai tahu ya. Jadi kan di Wahyu 19 ya, bahwa Yesus itu nanti di surga akan jadi mempelai laki-laki. Ini saya nggak percaya sama Muslim, ini ajaran baru, Bang. Iya. Dia membantu ajaran baru. Mehmet ini membentuk ajaran baru. Dia sekarang jadi nabi ajaran loh. baru. Ya udah nggak jadilah. Jadi tadi dia jabarkan itu ajarannya Mehmet. Jadi Kristen-Kristen yang mau ikut silakan mendaftar ke Pak Pro Mehmet. Ya mungkin mau pindah agama. Agamanya dari itu saya ya. kasih. Hijau pindah ke Meme. Ini udah jadi boleh bos kah? nanti. Di Kristen boleh begini-beginian kah, Mei? Ini ajaran baru, Bang, formula baru. Kalau mau ke situ ya harus lock out dulu. Lock out. Dari yang lama baru lock in. Abang tinggalkan agama Islam dulu, masuk ke agama saya yang baru. Nggak, ini Meme bolehkah di Kristen mainin kayak gini, boleh ya? Bukan, Bang, ini moderator yang nanya kepada saya kalau saya ini nabi baru, Bang. Ya. Oh. Iya. Dari manapun harus lock out dulu baru masuk ke Ya begini ya. Kalau berdiri di dua kaki boleh ini, Prof. Boleh. Bisa saya tanpa lock out, lock in langsung dari dua tempat. Nggak bisa kafir. Nah, hasil olehnya itu ya benar. Ya hasil olehnya ya. Hasil olehnya itu trisom hasil olehnya. Jawab dulu. Mau bertanya sih sebenarnya, tapi bukan bertanya. Ya tanya lah. Baru dengar juga ini. Tanya ajaran baru ya. Ajaran baru repot. Coba siapa yang mau bertanya ke yang bawa ajaran baru? Saya. Ya Karol. Kami sudah bertanya banyak. Sudah tahu, Bang, cara ibadahnya agamanya namanya cahaya kasih. Tapi sementara dia menggunakan Bible. Ada, gitu. kalau di ajaran baru ini ada pantang-pantang juga dalam hal makanan minum. Nggak ada. Cuma manusia yang dipantang. Makan manusia saja yang tidak boleh ya? Iya. Wah, barbar juga ini. Di Kristen begitu juga. Kan nggak ada yang dilarang, Pak. Sama yang dijabarkan oleh Pak Pro. Betul tidak Pak Pro ini? Betul. Di ajaran sekarang Bapak. Betul. Bedanya apa bedanya? Antara ajaran baru dengan Kristen apa bedanya? Ya Kak, saya menciptakan ajaran yang agak berbeda cara ibadahnya. Barbar lebih barbar mana Kristen dengan ajaran baru ini? Oh, lebih barbar. Lebih barbar ini. Barbar gitu. ini. Ini trisoma ini ya. Boleh bunuh Tuhan nggak di ajaran baru di situ? Enggak, ini ajaran di baru ajaran ini baru. soal bunuh-membunuh itu tidak ada. Tidak ada. Kalau di ajaran Kristen bisa bunuh Tuhan, lebih barbar. Kalau mainnya main trisom main. Nggak, di ajaran baru kan nggak boleh bunuh-bunuhan. Nah, di Kristen boleh bunuh Tuhan tuh, diamini. Nah, berarti lebih barbar Kristen. Betul kan, Karol ya? Ya, bisa jadi ya, lebih barbar Kristen lah. Iya, betul. Dia tidak mau dibunuh karena dia kan Tuhannya kan dia ini. Kan baru kan, jadi Tuhannya dia. Tidak masuk akal. Kalau Tuhan nggak dibunuh masuk akal. Oh, masa ada Tuhan mau dibunuh? Mau dibunuh. Kalau dia mana yang masuk akal? Tuhan yang dibunuh, yang mau dibunuh atau Tuhan yang nggak mau dibunuh? Sore Bang Jumanai, mantap ini dia lawan saya ini, mantap ini. Ya selamat sore Bang Juma, selamat sore Bang Juma. Mana tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada, Bang Musa aja ada. Kalau Musama itu jadi santapan saya itu mana bisa itu jadi santapanku itu. Ini sejak kapan ada ajaran baru ini nih? Gak ada lagi kah Bang Nabu? Kalau dikata di dalam Kristen tidak boleh membunuh, itu saya rasa mesti belajar lagi. Belajar membaca dan pelajari baik-baik apa yang dibacanya ya. Karena Luther itu juga pernah berkata, apabila mana jumpa dengan orang Yahudi
maka ambillah kitabnya dan bakar kitabnya dan bunuh orangnya. Itu ada. Nah, itu ada. Sebaliknya, orang Yahudi pun begitu. Jika jumpa dengan orang Kristen, maka ambil kitabnya, bakar kitabnya dan bunuh orangnya, bakar tempat ibadah mereka. Gereja-gereja mereka. Ajaran Yahudi ini sebenarnya sama ajaran Bang Musa ini sama-sama barbar kayaknya, sama ya? Nah, kalau di dalam Islam jelas, ketika di dalam berperang pun dilarang, jangankan membunuh. Ya, dalam perjalanan berperang pun jangankan membunuh orang yang tidak bersalah ataupun tidak ikut angkat pedang. Ya, mematahkan ranting-ranting pohon saja tidak boleh. Merusak tempat peribadatan agama lain juga tidak boleh. Ya, terus membunuh anak kecil, perempuan-perempuan menyusui atau perempuan-perempuan yang tidak mengangkat pedang, perempuan-perempuan jompo, perempuan-perempuan yang tidak tahu apa-apa, bahkan laki-laki yang tidak mengangkat pedang dan dia tidak memerangi kamu, maka janganlah kamu aniaya dan jangan kamu bunuh. Itu jelas. Tapi di dalam Kristen tidak ada angin tiada hujan, berkata apabila mana kalian berjumpa dengan orang Yahudi, maka rebutlah kitabnya dan bakar kitabnya, ya, dan bunuh orangnya, hancurkan tempat peribadatannya. Itu dan di dalam Yahudi pun sama begitu juga. Di dalam Kristen kayaknya nggak ada lah Bang Musa, jangan ngarang-ngarang. Ada itu di Lutheran ada. Luther mengajarkan begitu. Ajaran baru ini mulai kapan dirilis? Ada. Dulu itu Bang Andi beneran bukan? Kapan dirilis ajaran baru? Oh ini. Semua itu ada. Terus kalau cicak itu gimana? Dapat pahala nggak Musa kalau bunuh cicak? Terus sejarah itu pun tertulis di dalam Makabe. Ketika dia menjadi seorang raja. Cek nggak ada audionya nih? Ada. Assalamualaikum Bang Andi. Ya, kedengaran. Tapi di sini nggak ada fasilitasnya loh. Turun dulu itu Aki, jaringan antum kurang bagus. Mic-nya ketinggalan. Iya, mic-nya ketinggalan, nggak kelihatan ya. Turun dulu. Yang jelasnya sudah ada suara. Ya, tapi kan harus di mute juga nanti. Turun dulu baru naik lagi. Memang suka begitu dia Aki. Tunggu ya. Nah, jadi kalau cerita bunuh-bunuhan dalam ranah perdebatan, jangan coba-coba itu dinarasikan. Kalaupun dinarasikan, maka habislah kalian. Karena sebenarnya begini Musa, yang paling rasis itu Tuhannya Bang Musa, disuruh bunuh cicak dapat pahala, anjing disuruh bunuh. Sekarang cicak itu apabila mana dia ada di rumah kita, ternyata dia membawa kotoran, ternyata dia mengganggu, kenapa tidak? Sesuatu yang mengganggu boleh. Jadi tapi jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan. Dan Allah berikan apa namanya itu, pokoknya 3 kali. Ketika pukullah 1 kali sehingga ia dapat mati. Jikalau dia 1 kali belum mati, maka 2 kali. Jika 3 kali belum mati, maka lepaskan dia, karena sesungguhnya takdir kematian sesuatu yang bernyawa itu hanya milik Allah, ketentuan Allah. Jadi kita dilarang. Menurut Bang Musa itu membunuh cicak dapat pahala 100 kali lipat, itu logis nggak itu? Sangat logis. Sangat logisnya logis. apa? Sekarang ketika kotoran cicak itu berbau dan membawa penyakit, kira-kira masih nggak ada ini masih nggak ada Bang Andi, berarti Bang Andi disuruh diam. Nah, jadi ya lanjutkan Musa.
Jadi jangan kalau dalam ranah perdebatan ya harus teologis, harus ilmiah. Jangan membawa-bawa narasi bunuh membunuh. Kalau cerita bunuh membunuh, maka orang Kristen abad pertama lah yang hampir memusnahkan umat manusia di muka bumi. Itu di abad pertama, dan itu diprakarasai oleh Nikanor dan juga Filipus dan juga Paulus. Itu jelas tertulis di dalam Makabi.